Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan materi dengan pokok bahasan morfosintaksis. Morfosintaksis adalah gabungan dari dua bidang ilmu, yaitu morfologi dan sintaksis. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari dasar-dasar dan proses-proses pembentukan kata serta pengaruh perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Terkait dengan definisi tadi, saya mulai dengan seluk-beluk pembentukan kata. Jadi, di dalam pembentukan kata ada yang dikenal dengan proses-proses pembentukan kata yang sering disebut dengan proses morfologis. Nah, menurut Profesor Harimurti Kridalaksana, proses pembentukan kata itu ada beberapa cara. Yang pertama, dengan cara afiksasi. Yang kedua, reduplikasi. Yang ketiga, komposisi. Yang keempat, abreviasi. Yang kelima, derivasi zero. Dan yang keenam, metanalisis. Inilah 6 cara membentuk sebuah kata yang dikenal dengan proses morfologis. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sebelum terbentuk menjadi sebuah kata, ada yang dikenal dengan leksem atau calon kata yang sering disebut dengan kata dasar. Jadi, leksem atau calon kata atau kata dasar ini perlu diproses secara morfologis. Apakah kita ingin memprosesnya dengan cara afiksasi, reduplikasi, komposisi, abreviasi, derivasi zero, atau metanalisis yang outputnya akan menghasilkan sebuah kata. Sebuah kata yang dihasilkan berdasarkan proses morfologis tadi ini akan menghasilkan sebuah kata yang siap dipasang-pasangkan dengan kata yang lain sehingga masuklah dalam lingkup kajian sintaksis. Berdasarkan proses-proses morfologis yang telah saya sebutkan tadi, saya mengambil satu contoh proses morfologis, yaitu dengan cara afiksasi. Nah, afiksasi ini memiliki bagian-bagian, yaitu ada yang berupa prefiksasi, ada sufiksasi, ada infiksasi, dan ada konfiksasi. Untuk melihat definisi yang kedua dari pengertian morfologi tadi, yang mengatakan bahwa pada saat kata terbentuk akan mengalami perubahan bentuk kata. Mari kita lihat dengan mengambil satu contoh afiksasi, khususnya sufiksasi. Nah, saya mengangkat satu contoh sufiks, yaitu sufiks an, yang akan saya proses ini adalah sebuah leksem atau calon kata atau kata dasar makan. Nah, kata makan apabila saya proses morfologis dengan cara sufiksasi an
akan keluar sebuah kata, yaitu kata makanan. Inilah hasil proses pembentukan kata makan dengan cara sufiksasi an menghasilkan sebuah kata makanan. Jika dilihat tadi dari pengertian yang kedua, setelah kata terbentuk akan terlihat adanya perubahan bentuk kata. Nah, kita lihat tadi bahwa kata makan, leksem makan atau calon kata makan itu berkategori kata kerja. Kata kerja yang biasa dikenal dengan verba. Kata kerja makan atau verba makan setelah disufiksasi dengan an menghasilkan kata makanan, ini mengalami perubahan kategori kata, yaitu dari kata kerja makan atau verba akan keluar menjadi kata benda atau nomina. Jadi di dalam morfologi itu setelah terjadi proses pembentukan kata dengan cara sufiksasi an akan menghasilkan sebuah kata yang mengalami perubahan kategori kata, yang menurut Profesor Ramlan itu adalah kategori kata, sedangkan Profesor Harimurti Kridalaksana menyebutnya kelas kata. Ya, saya mulai lagi dari aspek perubahan makna. Jadi kita lihat tadi bahwa kata makan atau leksem makan mengandung makna memasukkan makanan atau sesuatu ke dalam mulut, dikunyah lalu ditelan. Tapi setelah mengalami sufiksasi an menjadi makanan, secara otomatis terjadi perubahan makna. Jadi dari makan menjadi makanan, makanan berarti sesuatu yang dimakan. Oleh karena itu, pengertian morfologi yang saya kutip dari Profesor Ramlan tadi, bahwa morfologi itu mempelajari dasar-dasar dan proses-proses pembentukan kata serta pengaruh perubahan bentuk kata terhadap golongan dari verba menjadi nomina, golongan kata, kemudian dari aspek perubahan makna kata dari makan menjadi makanan, berarti di sini terjadi perubahan makna kata. Jadi disitulah cara kerja morfologi dengan mengambil salah satu contoh proses morfologis atau proses pembentukan kata yang sering juga dikenal dengan gramatikalisasi. Lingkup kajian morfologi menyangkut morfem dan kata. Sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, bahwa afiks dengan bagian-bagiannya itu adalah morfem terikat, sedangkan calon kata atau kata dasar atau leksem itu adalah morfem bebas. Nah, mengapa dikatakan afiks itu morfem terikat? Karena afiks itu tidak mampu berdiri sendiri tanpa melekat atau mengimbuh pada morfem lain. Sedangkan semua leksem tadi dikatakan morfem bebas karena morfem itu mampu berdiri sendiri tanpa bantuan morfem lain. Oleh karena itu, di dalam morfologi, unsur yang terkecil itu adalah morfem, sedangkan unsur yang paling besar adalah kata. Nah, itu yang dapat saya jelaskan terkait dengan lingkup kajian morfologi dan unsur-unsur yang membangun sebuah kata.
Nah, satu lagi yang ikut serta membangun sebuah kata yang dalam hal ini dikenal dengan morfem terikat, yaitu klitik. Klitik itu adalah partikel yang selalu juga melekat pada sebuah leksem atau kata dasar. Klitik termasuk morfem terikat. Hanya saja antara afiks dan klitik walaupun sama-sama morfem terikat tapi memiliki ciri khas yang berbeda. Nah, keduanya ini harus melekat pada kata dasar. Dalam hal ini, leksem atau calon kata. Sebagaimana halnya yang saya telah jelaskan tadi, bahwa klitika juga adalah unsur terikat yang ikut serta membangun sebuah kata. Jadi, klitika ini adalah morfem terikat dan memiliki juga pembagian-pembagian sama halnya dengan afiks. Nah, klitika ini adalah sebuah partikel dan dapat juga berupa bentuk singkat dari pronomina persona yang melekat pada sebuah leksem atau calon kata untuk menghasilkan sebuah kata. Nah, klitika ada yang terletak pada posisi depan yang disebut dengan proklitika. Nah, biasanya klitika atau proklitika ini dapat berupa bentuk singkat dari pronomina persona pertama. Contoh, pronomina persona pertama aku. Nah, biasanya disingkat dan dapat berupa proklitika, misalnya ku. Pada leksem atau kata dasar ambil menjadi ku ambil. Nah, dapat juga proklitika dari bentuk singkat pronomina persona kedua, seperti kamu menjadi kau. Contohnya, kau ambil. Nah, di sisi lain kita juga mengenal bentuk singkat dari pronomina persona pertama yang dapat berupa enklitika. Jadi kerjanya melekat di belakang leksem atau kata dasar, seperti bukuku, bukumu. Nah, enklitika ku dan mu yang melekat pada nomina buku atau kata benda buku itu menyatakan kepemilikan atau posesif. Kemudian partikel lain yang dapat berbentuk klitika seperti partikel yang berfungsi sebagai penegas saja. Contoh, klitikalah misalnya melekat pada leksem makan, makanlah. Kemudian klitika pun pada leksem walau menjadi walaupun. Kemudian klitika kah yang melekat pada leksem apa menjadi apakah. Semua partikel tadi jadilah kah dan pun yang melekat pada leksem yang telah saya sebutkan tadi itu hanya berfungsi sebagai penegas. Walaupun afiks dan klitika sama-sama sebagai morfem terikat, tetapi sebenarnya memiliki perbedaan. Perbedaan yang pertama adalah afiks itu memiliki makna gramatikal, sedangkan klitika memiliki makna leksikal. Yang dimaksud di sini makna gramatikal yaitu makna sebuah afiks dalam hal ini prefiks, infiks, sufiks, konfiks nanti dapat diketahui maknanya apabila melekat pada leksem. Sedangkan yang dimaksud dengan makna leksikal seperti makna yang dimiliki oleh klitika yaitu walaupun belum melekat pada sebuah leksem, maknanya sudah dapat diketahui. Saya berikan contoh, aku disingkat menjadi
ku, kemudian kamu disingkat menjadi kau, itu sudah memiliki makna bahwa yang dimaksudku di sini adalah pronomina persona pertama, dan yang dimaksudmu di sini adalah pronomina persona kedua. Itu perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua, afiks itu sangat dekat dengan leksem yang dilekatinya, sedangkan klitika boleh jaraknya lebih jauh dari leksem yang dilekatinya. Jadi dia boleh disisipi dengan afiks. Saya berikan contoh. Dari leksem makan disufiksasi an menjadi makanan, kemudian diklitisasi ku, dalam hal ini enklitika, menjadilah makananku. Jadi afiks erat kaitannya dengan leksem, sedangkan klitika sedikit lebih jauh kedekatannya dengan leksem. Itu perbedaan secara singkat antara afiks dan klitika, dan persamaannya adalah keduanya termasuk morfem terikat. Kemudian satu lagi, kita berbicara tentang morfem bebas. Saya katakan tadi bahwa semua morfem bebas itu adalah kata dasar. Namun kita dapat menemukan adanya morfem dasar terikat. Jadi dia morfem dasar tetapi berstatus terikat. Saya berikan contoh, kata juang, kata sandar, kata alir. Dia harus didukung oleh, apakah didukung oleh afiksasi, misalnya mengalir, bersandar, berjuang, dan tidak dapat berdiri sendiri hanya dengan kata juang atau leksem juang saja, leksem alir saja. Demikianlah penjelasan yang terkait dengan morfologi yang erat kaitannya dengan unsur yang membangunnya, yaitu morfem, untuk menghasilkan sebuah kata. Dan morfem itu ada yang berupa morfem terikat seperti afiks dan klitika, kemudian ada morfem bebas seperti semua kata dasar, dan ada juga morfem yang bebas tapi terikat. Itulah bentuk-bentuk yang tidak dapat berdiri sendiri walaupun dia terlihat seperti morfem bebas. Nah, untuk sementara saya sudah selesai menjelaskan bidang morfologi, dan nanti kaitannya dengan sintaksis itu akan saya jelaskan kemudian. Akhirnya menjadi sebuah bidang ilmu yang menyatu, yaitu morfosintaksis.